Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum itu bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita mulai berdoa dulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, saya mau menanyakan ke siswa-siswa, apakah hari ini masuk semua atau apakah ada yang izin? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, kali ini saya akan mengajarkan materi mengenai bab baru, yaitu bangun ruang sisi lorong, seperti yang kalian di layar ya. Nah, untuk bangun ruang sisi lambung ini, sebenarnya bangun ruang itu sudah pernah kalian itu pelajari sewaktu kelas 4 SD, bangunan bangun ruang. Lalu kelas 8 lalu yaitu mengenai bangun ruang sisi data. Bangun ruang sisi data. Masih ingatkah kalian dengan bangun ruang sisi data? Ya. Bangun ruang sisi data, apakah masih ingat? Tidak. Bangun ruang sisi data, kalau gitu saya akan jelaskan ulang ya, yaitu bangun ruang di mana sisi-sisinya tersebut adalah sisi data. Nah, sisi data, contoh dari bangun ruang sisi data itu apa saja? Yang pertama, yang tahu mungkin contohnya? Kubus. Ada, betul, kubus. Selain kubus, balok. Selain balok ada juga limas segitiga, limas segiempat, dan limas segilainya. Lalu ada juga prisma. Itu adalah contoh-contoh dari bangun ruang sisi data. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lambung. Mungkin ada yang tahu kira-kira bangun ruang sisi lambung itu apa ya? Contohnya bangun ruangnya seperti apa ya? Tumpeng, Bu. Tumpeng itu bentuknya memang seperti bangun ruang ya. Tapi jenisnya bangun ruang apa? Terucuk. Mungkin ada yang tahu selain terucuk ada bangun ruang apa lain? Bola. Betul. Bola adalah bangun ruang sisi lambung. Selain bola ada lagi nggak? Nggak tahu. Oke, tidak masalah. Kita akan belajar kali ini yaitu tentang bangun ruang sisi lambung. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu definisi dari bangun ruang sisi lambung. Lalu ada juga jenis-jenis bangun ruang sisi lambung. Lalu yang ketiga nanti ada forum bersama luas pembukaan. Kita akan menghitung. Nah, dari pembelajaran hari ini semoga nanti siswa juga dapat memahami definisi bangun ruang sisi lambung dan juga dapat menghitung volume dan luasnya. Oke, kita akan melanjutkan mengenai bangun ruang sisi lambung. Bentar ya. Oh, hilang. Oke. Nah, bangun ruang sisi lambung itu yaitu pasti bangun ruang sisi lambung mudahnya sendiri bilang nanti. Oke, yaitu bangun ruang yang memiliki selimut dan juga bagian-bagian yang berupa lengkungan. Jadi bangun ruang itu memiliki sisi lengkung pada bagian sisi-sisinya. Di sini ada contohnya sendiri, yaitu ada tabung, ada kerucut, dan juga ada bola. Nah, mohon maaf ya, ini mungkin proyektornya sedikit problem, ada masalah sedikit. Nah, dilakukan ya. Sinyal oke, udah lagi alhamdulillah. Nah, tadi sudah ada yang pintar ngikutin, ada yang tahu kerucut, ada yang tahu yang bola itu adalah bangun ruang sisi lambung. Kali ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung.
itu sebuah tabung. Tabung kalau kita lihat gambar tabung adalah bentuknya seperti itu ya. Gambar yang pertama adalah tabung. Kalau kita gambarkan tabung itu seperti ini. Oke, di mana ini adalah tutupnya mengatakan. Kalau ini adalah alasnya, dan ini adalah selimut dari tabung. Ini adalah jumlahnya. Lalu apabila kita buka bagian paling ini kita buka, dia akan membentuk seperti ini. Sama seperti kalau kita lihat bahwa ini itu adalah tutup, kalau ini adalah alas, dan ini adalah selimut tabung. Untuk diketahui juga ya bagian dari tabung. Kalau ini kan berbentuk lingkaran. Jadi kalau lingkaran dia memiliki yang namanya R atau yang disingkat dengan jari-jari. Nah, jari-jari. Lalu ini adalah T. Ini tabung. Saya tulis keterangannya. T sama dengan tinggi tabung. Lalu R jari-jari tabung. Itu pula dengan gambar ini. Kalau misalkan kalian lihat nih, ini kan kalau misalkan ngomongnya seperti ini, kalau kita buka atau kita bedah, ini bentuknya nanti akan seperti ini. Dimana tutup sama alasnya berbentuk lingkaran, lalu persegi panjangnya adalah luas selimut. Ini adalah R-nya. Dari titik pusat untuk R sama yang dengan atasnya ini dinamakan dengan jaring-jaring pengeluar atau jaring-jaring dari pengeluar tabung seperti itu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, gue akan lanjutkan lagi penjelasannya karena tidak ada pertanyaan mengenai bagian-bagian tabung dan juga jaring-jaring dari tabung. Nah, kalau begitu, apa kesimpulan dari tabung itu sendiri? Nah, tabung adalah bahwa yang memiliki lingkaran sisi lengkungnya sejajar dengan selimutnya. Itu adalah definisi dari tabung. Kita lanjutkan lagi yaitu mengenai volume dan volume dan luas permukaan. Untuk materi yang aku tuliskan dulu, sehingga kira-kira bagian nomor 2 yaitu A. Itu volume tabung. Di sini ya, kalau tabung jangan lupa untuk tetap dicatat ya, karena nanti kalian kalau misalkan mencari materinya, ingin tahu rumusnya, kalau mengerjain soal-soal tetap dicatat, agar nanti bisa memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Nah, volume tabung ini rumusnya, masih ingat atau tidak rumusnya volume tabung itu apa? Ya. Volume tabung itu F sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, kita uraikan lagi luas alasnya. Alasnya berbentuk apa ini? Lingkaran. Nah, kalau gitu luas alasnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Yaitu P kali R kuadrat dikali T. Itu berarti P nya volume itu sama dengan I R kuadrat T. Lalu yang B adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan ini
Rumusnya apa? Luas permukaan LP dari tabung sama dengan 2 pi R kali R ditambah T. Kira-kira dari mana sih rumus ini? Cukup panjang. Jadi kalau kalau misalkan ibu uraikan sendiri, ya, luas permukaan itu berasal dari luas dari jaring-jaring tabung ini sendiri. Dimana dia menghitung luas lingkaran, 2 kali luas lingkaran ditambah ini bentuknya apa? Persegi panjang kan? 2 kali luas lingkaran ditambah keliling persegi panjang kalian persegi panjang keliling lingkaran dikali tinggi. Jadi kalau saya coba ini oke, kita sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah ini kan luas persegi panjang 2 kali luas lingkaran kita masukkan pi R kuadrat ditambah luas persegi panjang ya. Persegi panjang di sini adalah L, di sini adalah P. Nah, L-nya itu di sini sama dengan T-nya dari tinggi tabung. Maka kita misalkan L itu sama dengan L sama dengan tinggi tabung. Sedangkan P-nya ini kalau misalkan kita bayangkan dia itu akan mengelilingi lingkaran. Maka P sama dengan lingkaran. Kita masukkan panjang kali lebar kan ya, panjangnya berapa keliling lingkaran? Nah, dikali tingginya L-nya sama dengan tinggi tabung T. Dari sini kita keluarkan lagi. Belum selesai. 2 pi R kuadrat ditambah keliling lingkaran. Jadinya rumusnya Tahu. Untuk keliling lingkaran yaitu 2 pi R kali C. Nah, mendekat ini kita faktorkan lagi, kita keluarkan. Kalau kita keluarkan yang sama kan 2 pi R. Nah, kalau kita keluarkan, kita faktorkan 2 pi R. R-nya kan masih ada, berarti tambahkan R lagi plus T. Nah, sama kan ya dia ini. Oke, ini adalah rumus dari luas permukaan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal-soalan setelah mengetahui rumus volume dan juga luas permukaannya ya. Nah, di sini diketahui sebuah tabung dengan tingginya 25 cm dan juga jari-jarinya 7 cm. Kita menghitung volume tabung dan juga luas permukaannya. Yang pertama kita hitung volume tabungnya. V sama dengan rumusnya tadi pi R kuadrat T. Nah, kita masukkan pi-nya pakai mana? Kalau R-nya 7 berarti kita pakai pi 22/7. 22/7 kali 7 kali 7 kali 25. Nah, ini bisa kita coret. Hasilnya nanti 22 kali 7 kali 25 yaitu 3.850 cm3. Lalu yang B kita menghitung luas permukaan tabung. LP sama dengan 2 pi R dikali R plus T. Kita masukkan angkanya 2, pi-nya 22/7, R-nya 7 dikali 7 ditambah 25. Sehingga hasil akhirnya adalah 1408 cm3. Nah, ini adalah hasil dari luas permukaan tabung. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan mungkin? Tidak. Kalau begitu alhamdulillah pelajaran selesai. Sebelum itu kita mau review. Hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama tadi yaitu apa sih definisi power transisi lengkung, lalu definisi dari tabung juga, dan rumus menghitung volume luas permukaan tabung. Oke, saya mau ngasih oleh-oleh sedikit yaitu PR. Nah, PR-nya jangan lupa dikerjakan ya di buku paketnya halaman 100 sampai 5 itu dikerjakan. Teks pertemuan dikumpulkan dan saya koreksi langsung. Sebelum bisa sebelum bubar jangan lupa kita belajar dulu setelah selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni waj'alni minas sholihin. Oke semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.